sejahat apapun keluarga suami, tapi ketika suami kita bisa ngebela kita atau membacking kita di depan keluarganya, itu yang paling penting. Menikah ini salah satu ibadah yang paling panjang sampai akhir hayat ya, kalau itu bisa dipertahanin gitu. Jangan sampai ibadah itu malah jadi menyakiti diri kita sendiri. Iya, uang tuh kan bisa dicari gitu loh, Pak. Betul, setuju. Tapi kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli. Setiap perempuan itu maunya disayang, maunya dimanja. Dan namanya hidup pasti ada cobaannya. Betul. Namanya hidup pasti punya masalah. Nah, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kalau salah satu pasangan dalam suatu rumah tangga menahan sakit batin ya, sebutannya ya, dia bakal kena penyakit psikis. Mental yang sehat yang menghasilkan fisik yang sehat. Dari pacaran ada sisi positifnya juga. Mungkin dia cobaannya di pernikahan, tapi kalian kan belum tentu kayak gitu. Jadi nggak usah menjadikan marriage is scary itu jadi momok menakutkan. Nah, sampai nggak mau nikah. Thinking, speaking, feeling, acting, flip talk, the truth. Married is scary ya, Mam ya. Ini banyak banget nih, sampai Gen Z itu rela kerja banting tulang, nyesain ngumpulin duit buat nyewa atau stay di tempat panti jompo. Hah? Nggak mau nikah katanya. Oh? Iya, katanya ada yang sampai segitunya karena dia takut tentang pernikahan. Ada banyak sih, pas aku lihat postingan itu, di komen-komen itu ada banyak indikator. Menurut Amam, sudut pandang Amam sebagai wanita, kenapa married is scary itu ada fenomenanya? Alhamdulillahnya aku tidak mengalami itu, jadi aku sendiri bingung, Pak, untuk menjabarkan apa. Tapi yang aku lihat fenomena di TikTok itu sampai muncul semua tuh trending married is scary, gitu kan. Sampai orang yang nggak mengalami itu pun bikin konten, tapi kontennya saya nggak tahu gitu apa yang dimaksud dengan marriage is scary gitu kan. Karena pernikahan saya baik-baik saja bla 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 bla, dan dia menonjolkan sisi positif dari pernikahan tersebut. Sampai ada yang komen bilang, makasih ya Kak, karena postingan Kakak aku jadi percaya lagi kalau pernikahan itu nggak semuanya buruk, nggak semuanya menyeramkan, dia bilang gitu. Jadi dari tren ini juga ada sisi positifnya juga, Pak. Nggak semua orang bikin konten tentang marriage is scary gitu. Yang ikutan tren marriage is scary ini, yang pertama tentang ketakutan dia menikah itu karena di KDRT. Kedua, permasalahan pasangan yang tidak setia atau perselingkuhan. Yang ketiga, perekonomian juga masuk di situ. Finansial, perekonomian. Sama yang keempat itu pihak eksternal, Pak. Apa tuh? Kayak dia mertua. Lihat, mertua. Ya. Satu hal lagi nggak sih, dan ipar. Ya, selain itu sih poin salah satu indikator juga. Tapi satu lagi nggak sih, Mam? Apa tuh? Sosial media nggak sih yang gembor-gembor tentang KDRT? Maksudnya ada korban KDRT, ada tentang toxic relationship gitu ya. Iya, bikin takut. Jadi bikin takut juga gitu. Ini salah satu juga faktornya. Cuma ini yang aku bahas nih, yang aku lihat yang bikin kontennya loh, Pak. Oh, yang bikin kontennya. Jadi konten yang mereka bikin konten marriage is scary gitu. Yang mengalami dari 4 hal itu. Oh, iya gitu. iya. Nah, orang-orang di luar konten tersebut, maksudnya si pengamat nih kayak Etijen ini, justru mengalami itu tadi. Mengalami yang tadi apa bilang. Marriage is scary-nya mereka dari point of view si pengalaman orang pertama. Jadi mereka kan dapatnya efek dari sosmed kan. Karena mereka baca-baca konten tentang marriage is scary itu gitu loh. Jadi sampai banyak banget orang takut nikah, Pak. Nah, itu kenapa takut ya? Pertama, menurut kamu sebagai wanita, ya ini yang sering nongol di sosial media yang aku temuin tuh cewek, Mam. Iya, emang marriage is scary ini rata-rata cewek. Nah, menurut Mam sendiri, Mam, kenapa, Mam? Karena mereka diuji sama Allah lewat pasangannya, Pak. Lewat pasangan. Kalau yang selingkuh ya. Kalau yang selingkuh. Tapi kalau ekonomi menurut aku sih itu ekonomi itu ujian berdua. Ekonomi ujian Cuma berdua. mereka kayak nggak kuat kali, nggak sanggup gitu. Jadi ya menyerah di tengah jalan gitu. Terus kalau KDRT memang kan
ya salah satu pasangannya juga kan gitu, problem di person ya. Iya sih. Sama kalau pihak eksternal, menurut aku sih kayak mertua sama ipar tuh sebenarnya nggak usah diambil pusing sih Pak kalau kayak mertua gitu. ipar tuh Bisa dihindarin. bisa dihindarin, betul. Nggak yang intens gitu, kecuali memang tinggal serumah. Setuju. Ya, yang penting jaga jarak, Iya. jangan serumah Dan aja. satu lagi sih Pak, menurut aku yang paling penting, Hmm. mau sejahat apapun keluarga suami, tapi ketika suami kita bisa ngebela kita atau membacking kita di depan keluarganya, itu yang paling penting. Oh, oh. Itu ada juga yang bikin konten, dia bilang sebenarnya toksik banget keluarga suamiku, dia bilang gitu. Oh, ada Mertua aku juga. ikut campur, ada iparku suka minta duit, mertua aku juga sama, dia bilang telepon nanyain, bukan nanya kabar, malah minta duit, dia bilang gitu kan. Oh. Tapi karena suaminya ini orangnya tegas, jadi dia ngerasa ya buat gue sih itu bukan marriage is scary, dia bilang. Karena apa? Karena suami gue bisa nge-backup gue alias ngelindungin dia dari mertua dan iparnya itu Pak. Jadi suaminya tuh tahu mana kewajiban, mana berbakti gitu. Jadi kalau urusan nafkah ya paling dipentingkan untuk si istri gitu. Jadi istrinya juga ya menurut gue itu nggak scary banget, dia bilang gitu. Itu dia balik lagi sih kalau eksternal ya, eksternal tuh bisa dihindarin kata aku tadi. Intensitas untuk ketemu jarang aja gitu kan, nggak usah harus sering-sering. Kalau emang ngerasa problematik kalau ketemu ya hindarin gitu. Betul, Intinya jangan bikin stres lah, hindarin hal-hal yang bikin jadi pemicu gitu loh Pak. Kayak gitu. Cuma kalau KDRT ya kayaknya emang bingung gak sih kalau KDRT itu kan sifat pasangannya Pak. Nah ini KDRT itu sifat emosional, temperamen Iya, ya. nggak bisa ditahan. Bahkan ada yang bisa dibilang dia pacaran tuh Baik. temperamennya ini nggak keluar, tapi pada saat berumah tangga malah keluar Nah, gitu. itu dia. Kan nggak bisa Bingung ditebak ya begitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi tuh. seiring Banyak yang kejebak begitu ya, Pak. kan seiring berjalannya waktu, Keluar rumah lah. tangga udah punya anak, akhirnya dia salah satu pasangan mempertahankan hubungan rumah tangganya hanya karena anak gitu loh. Bagaimana Jadi dia ya? mengorbankan perasaan Nah, gitu ya. mengorbankan perasaannya, dan ini banyak yang terjadi ya, bahkan di kalangan selebritis, ada di kalangan influencer. Dan kayak- satu lagi mereka juga kadang mikirin anaknya itu bukan hanya perasaan tapi ekonomi Pak. Jadi dia ini kan nggak kerja nih. Jadi dia takut gitu kalau cerai, ntar gue gimana ngidupin anak gue, ntar anak gue susah gitu. Ada tuh aku baca komen dia ngomong kayak gitu. Terus dibalas lagi sama orang, sama Kak, aku udah kayak gini udah 5 tahun, udah nggak ada rasa, udah mati rasa, dia bilang. Yang penting anak aku bisa tough aja buat sekolah, dia bilang. Untuk aku nggak mikirin lagi perasaan aku, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Segitunya gitu maksudku. Ya ampun, hidup itu kan nggak sebentar Pak. Iya Untuk sih, tambah lagi rumah tangga ya. Iya, rumah tangga tuh kan ibadah terpanjang gitu. Masa Terpanjang. sih kita nggak mau ngambil pahala dari ibadah terpanjang itu gitu. Malah kita jadi kayak menderita banget padahal gitu. ini ibadah ya. Iya, jadi sedih banget. Aku juga pernah dengar salah satu kajian bilang gini, ini kan menikah ini salah satu ibadah yang paling panjang sampai akhir hayat ya, kalau itu bisa dipertahanin gitu. Jangan sampai ibadah itu malah jadi menyakiti diri kita sendiri kalau kalau kitanya tidak kuat gitu. Makanya kan bukan selalu ikhlas gitu kalau iya, dia jadi harusnya kan maksain ikhlas. ya. Kan memang kan di dalam Al-Quran juga kan ada pembahasan tentang manusia itu bakal diuji oleh pasanganmu, anak-anakmu, hartamu, jabatanmu, kan pasti itu ada kan. Kenapa sih milih ujiannya di situ? Jangan pilih jalan ujian di rumah tangga gitu. Jadi Iya. tinggalin aja gitu nggak sih? Iya sih. Maksudku kalau nggak kuat, buat apa lu pilih ujian di situ gitu? benar. Balik lagi sih individunya ya kalau kayak gitu. Kalau masalah ekonomi aku pikir masih bisa ya Pap dipertahankan, karena kan suami istri ini harus saling membackup gitu ya. Iya. Dan Benar. kalau uang tuh kan bisa dicari Bisa gitu loh Pap. dicari. Betul, setuju. Tapi kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli gitu. Emang iya sih. Buat kata dia kerja terus, cari duit terus, duit selalu ada, tapi Nggak bahagia. nggak bahagia. Buat apa? Duit tuh buat apa gitu loh. Padahal bisa pakai duit dia bisa bahagia mah. Bisa dong kan, Bisa. kalau misalnya Bisa. suami itu terus kerja, Tapi tinggal beliin apa yang istrinya mau gitu. Kalau misalnya uang segala macam ada, tinggal bilang ke anak mau apa gitu. tapi kan nafkah batin nggak bisa bohong Pap.
kasih sayang dan Kasih perhatian sayang, ya. namanya istri itu munafik bab kalau dia cuma butuh duit suami. Nggak ada. Setiap perempuan itu maunya disayang, maunya dimanja gitu. Makanya orang yang bilang, lu nikah sama dia kan nggak punya apa-apa, emang lu bisa makan pakai cinta? Bisa. Bisa ya, asal Bisa. dijalani dengan kasih Sebagian sayang. orang bisa. Sebagian orang Iya. Bisa. benar. Yang penting ada lu gitu, susah senang sama-sama istilahnya Bisa senang gitu. sama-sama. Itu bener ada gitu. Benar. Makanya kalau misalnya kita bisa mempertahankan gitu ya dipertahankan, tapi kalau sudah nggak kuat atau menyerah ya lebih baik menyerah gitu sih Pap. Jangan anak tuh jadi alasan lah gitu. Bener sih, cuman intinya sih aku sih cuman mau ngasih saran. Ya namanya hidup pasti ada cobaannya. Betul. Namanya hidup pasti punya masalah. Nah setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya gitu, ada problem solvingnya gitu. Balik lagi gitu, kalau kita udah menikah pasti setiap hari itu ada masalah. Nggak ada pernikahan itu nggak ada masalah. Nggak ada. Kerja aja pasti selalu ada masalah. Iya. Pekerjaan aja gitu, kalau kita kerja pasti ada masalah. Usaha aja sama. Misalnya ada orang berhenti bekerja karena nggak suka gitu, banyak banget tekanan kerja, tapi ternyata pas usaha sama kan, ada Usahanya tekanan juga juga. nggak jalan. Kalau Gitu. usaha juga sama, semua juga punya masalah. Ini yang jadi pembedanya cuma satu, bagaimana orang tersebut bisa problem solving, Ya menghadapi dan mencari jalan keluar. jalan keluar gitu. Jadi kalau bisa sih bersama-sama, kalau mau apa ya, jadi married itu nggak scary ya. Itu kalau bisa cari yang sama-sama punya pemikiran yang terbuka gitu, open minded lah gitu, minimal tidak ada yang ditutup-tutupin dan segala. nggak ada saling gengsi Pak. Nah. Jadi apa aja dia bisa omongin gitu sama pasangannya. Itu sebenarnya dari pacaran juga udah kelihatan sih Pak kalau kayak gitu ya. Jadi kayak masalah kecil nih, misalnya berantem hal kecil, terus ceweknya maunya diselesain tapi cowoknya nggak mau, dia lebih pilih silent treatment. Itu sakit banget. Aduh, jangan, silent treatment Nah. itu cuman menyiksa Pembunuh diri gitu itu. kan. Makanya itu Pap, di situ dari pacaran udah kelihatan nih. Ketika dia nyelesain masalah, dia orangnya mau nyelesain apa kabur. Nah itu kan udah jelas. Benar. Pacaran berapa tahun, nikah seumur hidup, tinggal lu pilih nih mau udahin sekarang apa mau pasrah sampai mati ngadepin orang yang kayak gitu. Gitu. Karena ada orang yang memang nggak bisa berubah Pap. Aduh, itu tekanan batin sih pasangannya tuh. Iya. Makanya Jangan sampai dah kayak gitu, karena itu yang bikin takut sih sebenarnya Pap. ini satu hal lagi nih, kalau sampai salah satu pasangan di dalam rumah tangga itu sampai ngerasain tekanan batin, itu bisa menyebabkan penyakit psikis ya. Kisah yang Pap bilang kemarin tuh. Ini juga pernah dibahas di salah satu podcast, aku lupa sumbernya dari mana ya. Tapi intinya pernah dibahas kalau salah satu pasangan dalam suatu rumah tangga menahan sakit batin ya sebutannya ya, dia bakal kena penyakit psikis yang bisa timbul dari yang pusing ringan ya sampai ke paling berat tuh kayak tumor, kanker gitu, jantung. Iya beneran ini ternyata. Makanya sebisa mungkin kita selalu berkomunikasi lah sama pasangan kita. Kalau udah punya anak juga sama, berkomunikasi sama anak gitu. Karena penyakit fisik itu ya pertama dari mental ya Pak. Mental yang sehat yang menghasilkan fisik yang sehat kayak gitu kan. Betul. Ya itu benar ada. Jadi ya kalau saran aku sih buat yang masih takut untuk menikah, ya diperdalam aja di pasangannya itu di gitu. pasangannya. Tapi bukan yang ngajarin untuk berzina ya, bukan, maksudnya ya kayak kalau Ajak ta'aruf ngobrol gitu dulu. juga ngeri sih Pap. Kalau Kayak ta'aruf ya. itu gimana tuh Pap? Jadi kalau ta'aruf itu gimana ya? Kalau aku sih ngerasa ta'aruf memang sebenarnya yang lebih baik itu ta'aruf. Karena apa? Daripada kita belum menikah tapi kita pacaran hanya untuk mencari tahu frekuensi antara pasangan gitu ya kan ya, biar seirama gitu istilahnya, adanya bisa menjalin komunikasi, bekerja sama gitu. Sebenarnya sama-sama aja sih ta'aruf juga sama, cuman intinya ketika ta'aruf kan berarti udah menikah nih. Ya semuanya harus langsung diselesaikan secara komunikasi dengan baik
Lah mungkin kalau masih pacaran, kalau nggak sejalan tinggal bilang putus, selesai kan. Maksudnya gitu. Untung gua nggak jadi nikah Nah, sama itu, dia, gitu. Karena udah ketahuan busuknya. Tapi kalau menikah nggak bisa Nah, begitu. itu makanya kalau ta'aruf kan nggak bisa. Nah Pak. makanya kalau mau ta'aruf pastikan dulu Sholat dulu ya, sholat istiqoroh. istiqoroh lah, minimal minta sama Yang Maha Kuasa gitu. Udah serahkan semua Yang Maha Kuasa gitu. Udah kalau kayak gitu, kalau untuk ta'aruf menurut aku ya kita cuma satu lah, minta kepada Yang Maha Kuasa doang. Udah. Dikasih yang terbaik. Buat dikasih yang Kalaupun terbaik. nggak baik ya itu ujian gitu ya, Iya, Bob. betul. Ya bukannya kita menginikan pacaran gitu, Mm-mm. tapi dari pacaran ada sisi positifnya juga itu untuk tahu gitu loh, Pak. Jadi nggak Benar. kayak langsung nikah cerai gitu nggak Benar, sih? setuju. Karena kalau orang nih ya, misalnya nih orangnya tuh nggak bisa berubah, Pap. Emang dia tuh nggak bisa gitu berubah dan nggak mau ngedengerin. Itu ketika nikah gimana kalau yang satunya tuh terus-terusan cinta sendiri gitu loh? Iya sih, jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan Iya itu gitu kan ya. sakit banget Ya gitu. ampun, jadi kasihan sih pasangannya. Nah, tuh. makan Jadi, hati, Pak. Makan hati, Makanya ngerasa itu. nggak disayang. Iya. Namanya nikah kita pengen disayang, pengen diperhatiin gitu. Ya pokoknya cari pasangan yang paling baik. Mm-mm. Jangan takut untuk mengenal. Menurut aku sih gitu ya. Iya. Gak usah ini dengan sosmed gitu. Terpaku ya. Kayak si seperti- ini begini ya, nikah, si ini begini menikah. Gak semua orang itu cobaannya di pernikahan. Apa sih kalau kata si Eric Colim itu tren TikTok ya, patokan hidup tuh belihat dari tren TikTok gitu ya. Gak usah istilahnya. lah kayak Jangan. gitu. Namanya cobaan orang kan beda-beda. Mungkin dia cobaannya di pernikahan, tapi kalian kan belum tentu kayak gitu. Jadi nggak usah menjadikan marriage is scary itu jadi momok menakutkan. Nah sampai nggak mau nikah gitu. Setuju, Jangan, setuju. nikah itu kan ibadah. Enak loh nikah itu, kemana-mana bisa sama pasangan, ngapa-ngapain aja nggak ada yang larang gitu kan. Mau pulang jam berapapun bebas, sudah laki bini ini gitu. Mau ngapain aja bebas, nggak takut digerebek tetangga ya kan? Iya benar. Ya ambil positifnya aja sih kayak gitu. Jadi gimana nih kalian, masih takut nikah apa enggak? Komen ya. Thank you.